Kita akan lanjutkan pembahasan kita, di mana kita akan memasuki subbab 15.6, di mana kita akan belajar tentang aplikasi dari integral permukaan, yaitu adalah dengan menghitung flux. Apa itu flux? Nanti kita akan belajar di slide-slide di depan. Sebelum masuk ke konsep flux, nah di sini saya ingin memperkenalkan kembali tentang vector field ya. Nah, mungkin kita udah pernah belajar vector field di 15.1, tapi di sini saya akan ambil beberapa contoh vector field, khususnya tentang vector field tentang elektrostatik ya. Jadi biasanya vector field yang dihasilkan dari elektrostatik itu tuh berpencar ke segala arah ya, seperti pada gambar di sebelah kiri. Namun, jika ada dua kutub, ada kutub positif dan kutub negatif, nah bentuk vector field-nya tuh seperti ini. Ya. Jadi seperti dari positif ke negatif, dan bentuknya melingkar seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ya. Nah, jadi flux itu tuh erat kaitannya dengan vector field. Jadi flux itu tuh adalah sebuah biasanya di aplikasi dari flux itu tuh adalah di elektrostatik atau dan juga di fluida ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena di elektrostatik dan di fluida itu banyak vector field yang bisa dipakai. Setelah mengingat-ingat kembali tentang vector field, nah di sini saya harus memperkenalkan kembali tentang permukaan ya. Jadi permukaan yang kita pakai juga nggak bisa permukaan sembarang. Jadi permukaan yang kita pakai itu harus permukaan yang berorientasi ya. Jadi oriented surface. Nah, yang gambar sebelah kiri itu adalah gambar yang oriented surface gitu. Jadi ada orientasinya gitu. Karena ada dua sisi ya, sisi sebelah luar dan sisi sebelah dalam gitu. Nah, yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini adalah gambar permukaan yang tidak berorientasi atau non-orientable surface, karena tidak ada sisi luar maupun sisi dalamnya. Nah, jika kita lihat nih, jika kita telusuri nih dari sisi dalam, maka dia akan menjadi sisi luar, dan dari sisi luar dia akan menjadi sisi dalam lagi gitu. Makanya permukaan yang sebelah kanan itu tidak bisa dipakai dalam pembahasan flux kali ini, karena permukaannya itu bukanlah permukaan yang bisa diorientasi. Seandainya kita punya permukaan yang sudah berorientasi, maka kita harus menentukan sisi sebelah mana yang orientasinya positif dan sisi sebelah mana yang berorientasinya negatif. Nah, seperti pada gambar yang sebelah kanan ini nih. Nah, yang sisi yang sebelah atas itu adalah yang orientasinya positif, yang sebelah bawah itu yang orientasinya negatif. Nah, jika dia berorientasi positif, maka kita bisa definisikan sebuah vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus dengan bidang singkung di titik itu. Ya, jadi di titik ini nih kita bisa definisikan bidang singkungnya ya. Nah, di bidang singgung ini kita bisa definisikan sebuah vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus dengan bidang singgungnya tersebut. Nah, jika kita punya sebuah permukaan yang tertutup, nah seperti ini adalah permukaan telur ya. Nah, permukaan yang tertutup itu selalu adalah permukaan yang punya orientasi, di mana orientasi positifnya itu ke arah luar. Yang di dalam itu adalah orientasi negatif. Nah, jika kita punya sebuah permukaan yang sudah diparametrisasi, nah untuk menentukan permukaan tersebut itu orientasinya tuh ke sisi yang mana, orientasi positifnya tuh ke sisi yang mana, kita bisa memanfaatkan formula ini ya. Jadi di sini saya kotakin nih. Nah, jadi arah vektor normal itu selalu ke arah yang orientasinya tuh positif. Jadi jika kita punya permukaan yang sudah diparametrisasi, kita bisa menentukan arah orientasi positifnya itu dengan mencari arah dari si vektor normalnya. Nah, jadi misalkan saya punya silinder ya. Jadi saya akan coba gambar dulu silindernya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, dan ini sumbu Z-nya. Misalkan silindernya itu berjari-jari satu aja langsung. Jadi biar nggak terlalu susah ya. Nah, seperti ini silindernya. Nah, kita cari tahu dulu parametrisasi dari si silindernya itu. Tergantung terhadap theta dan T aja misalnya. Nah, X-nya itu adalah cos theta. Bukan R cos theta karena jari-jarinya sudah satu. Ya, ini sin theta, C, dan ini T ya, K. Nah, kita cari turunannya terhadap theta dulu, yaitu adalah min sin theta I
cos theta J dan 0K. Kita cari turunannya terhadap T, yaitu adalah 0I, 0J, dan 1K. Nah, kita cari cross produknya ya. Cross produknya itu adalah, ini saya hapus dulu, dikali sama dengan adalah ini ya, min sin theta cos theta 0, terus ini 001 IJ K, dan hasilnya adalah cos theta I tambah sin theta J ya, tambah 0K sih. Tapi ini nggak usah saya tulis. Nah, dengan ini berarti arah vektor normalnya itu adalah ini. Jadi kalau kita ada di tetanya 0 ya, tetanya 0 kan berarti kita tuh ada di sini nih. Saya pakai warna merah lagi nih. Nah, kita tuh ada di sini. Dengan T-nya sembarang, arah vektor normalnya tuh ke arah sini nih. Ya. Jadi keluar lah intinya. Terus kalau tetanya misalkan 45 derajat atau pi per 4, misalkan seperti ini nih. Berarti arah vektor normalnya seperti ini. Kalau tetanya 90 derajat, seperti ini. Ya, semoga cukup jelas ya. Tapi intinya berarti arah orientasi positif dari silinder itu keluar ya. Nah, setelah belajar tentang vector field atau flow vector field, terus kemudian kita belajar tentang permukaan, nah kita sekarang sudah siap untuk belajar tentang flux. Nah, flux itu kita pinjam, istilah flux itu kita pinjam dari fisika, di mana biasanya itu dipakai untuk elektrostatik ataupun fluida ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin membahas tentang fluida. Fluida itu tuh biasa istilah yang digunakan untuk merepresentasikan liquid atau cairan atau gas ya. Nah, kemudian ada dua jenis fluida, yaitu adalah compressible dan incompressible fluida. Namun yang akan kita bahas itu yang incompressible. Ya, contoh fluida yang incompressible itu adalah air ya, ataupun apapun yang berbentuk liquid itu adalah incompressible. Namun yang compressible itu adalah gas. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang fluida yang steady state ya, artinya kecepatan di setiap titik itu sama semua gitu. Jadi misalkan saya ada pipa nih, kemudian mengalir gitu ya, ada vector fieldnya ini mengalir. Nah, kecepatan di titik manapun itu, kecepatan partikel di sembarang titik di pipa ini tuh sama semua. Nah, itu adalah steady state. Apa itu flux? Jadi flux itu adalah volume dari fluida. Si fluida itu diatur oleh si flow dari vector fieldnya yang melewati sebuah permukaan untuk setiap satuan waktu. Jadi sebagai contoh ya, misalkan saya punya dalam sebuah pipa ya, ada aliran, ada vector fieldnya kebetulan lurus semua misalkan ya. Nah, di sini saya punya sebuah permukaan ya, permukaannya itu berbentuk lingkaran. Nah, flux itu adalah volume dari fluida yang melewati permukaan ini untuk setiap satuan waktu. Nah, flux ini punya beberapa sifat, yaitu adalah searah dengan atau maksudnya proporsional dengan kecepatan dari flow-nya gitu ya. Jadi kalau saya punya vector field-nya seperti ini, misalkan X, Y tambah YJ dengan vector field-nya juga yang F, X, Y 2XY tambah 2YJ, maka flux pada vector field yang pertama itu pasti setengahnya flux dari vector field yang kedua. Nah, kemudian flux juga tergantung dari bagaimana si permukaan tersebut berorientasi gitu ya. Jadi misalkan saya punya permukaannya tuh seperti ini gitu, dan ini ada aliran fluidanya gitu. Nah, ini pasti berbeda dengan kalau permukaannya itu agak saya miringin gitu, seperti ini gitu ya. Nah, jadi volume fluida atau volume dari vector field yang melewati permukaan ini pasti berbeda untuk yang satu ataupun yang dua nih. Ataupun kalau misalkan mendatar gitu ya. Nah, berarti kan seperti ini nih. Nah, ini bisa 0 nih. Karena si permukaan tersebut tuh searah dengan arah dari si fluida itu mengalir gitu. Nah, kemudian yang nomor C, si flux itu akan proporsional juga dengan area dari surface-nya gitu. Jadi kalau areanya, misalkan ini kan areanya seperti ini, beda kalau area itu cuma kecil, misalkan cuma seperti ini. Jadi
pasti proporsional tuh total fluxnya itu.